Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Kita ini sekarang hidup di zaman di mana amalia-amalia kita gampang sekali disalahkan oleh orang. Entah itu dia kurang kerjaan atau kurang membaca. Lah masa orang mencium mushaf, mencium Al-Quran itu loh bisa disalah-salahkan. Ini Quran, kita cium. Kita kalau biasanya kalau selesai ngaji Quran, biasanya selesai ngaji terus kita cium Al-Qurannya, iya enggak? Ini ada ustadz, enggak tahu ini dia sekolahnya di mana, ngajinya di mana, mengatakan bahwa enggak ada gunanya, enggak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak ada contohnya dari para sahabat. Ngapain Quran dicium-cium, kata dia. Ya Allah, urusan cium Quran itu loh dipermasalahkan. Ini enggak tahu, ini kurang kerjaan atau kurang baca atau kurang gimana ini. Padahal kita mulai zaman dulu sampai sekarang seperti itu, apalagi yang santri putri yang hafalkan Quran lebih-lebih. Nah, sekarang ini kita jawab. Orang itu bicara, orang itu ngomong di zaman Kanjeng Nabi apa? Orang itu bicara kalau cium Al-Quran itu tidak ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Kalau kita mau berpikir, rodok pinter didik rek sampean. Ya. Di zaman Kanjeng Nabi itu Quran sudah dibukukan apa belum? Belum. Di zaman Kanjeng Nabi Quran belum dibukukan. Ya mesti nggak ada contoh dari Kanjeng Nabi. Jangankan mencium Al-Quran, buku yang mereka cium, Quran yang mereka cium aja tidak ada. Kalau mau bicara bid'ah-bid'ahan, berarti Quran sendiri yang dibukukan itu hukumnya mestinya bid'ah. Wong zamannya Kanjeng Nabi nggak ada. Jangankan zamannya Kanjeng Nabi, zamannya Abu Bakar juga Al-Quran belum dibukukan. Zamannya Sayyidina Umar, Al-Quran juga belum dibukukan. Al-Quran mulai dibukukan itu mulai dari zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, arek-arek kene wis cerdas-cerdas. Jadi kalau mau cari contoh apakah Kanjeng Nabi pernah mencium Al-Quran, ya nggak mungkin menemukan karena di zamannya Kanjeng Nabi Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran mulai dibukukan itu mulai dari zamannya Sayyidina Utsman. Makanya kok ngomong cium Al-Quran itu hukumnya bid'ah. Lah, bukan hanya cium Al-Qurannya. Kalau kamu mau cari nggak ada contohnya dari Kanjeng Nabi, pembukuan Al-Quran juga tidak ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Ini cara mikir goblok-goblokan ngene kira. Oleh karena itu, jangankan itu, orang di zamannya Sayyidina Utsman, kemudian Al-Quran dibukukan, nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya enggak? Yang kita pelajari kemarin-kemarin, nggak ada titik, nggak ada harokat. Mulai ada titik, itu tahun 65 yang menggubah, yang membuat, yang mengarang titik pertama kali, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tahun 65. Makanya kalau mau tulisan yang asli di zamannya para sahabat, itu orang suruh baca Quran nggak ada titik, nggak ada harokatnya, pasti sudah nggak akan mampu. Titik sudah ada, kemudian nggak ada harokat, nggak bisa lagi. Kemudianlah dibuat harokat kurang lebih tahun 164 yang membuat namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada harokat, orang baca masih kurang benar, masih salbut. Kemudian dibuatkanlah ilmu tajwid tahun 224 Hijriah. Kemudian Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam membuat yang namanya ilmu tajwid, sehingga genaplah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Jadi kalau kita mau bicara tentang apa namanya ini
bid'ah-bid'ahan, mestinya titik ya bid'ah, harokat bid'ah, jangankan mencium, Al-Qur'annya sendiri aja tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi. Kalau ada orang mau bicara ngomong bid'ah-bid'ahan, maka saya pikir orang yang seperti ini dia kurang baca. Karena kakak semua yang dia lihat itu hukumnya dianggap bid'ah semua. Maka pentingnya kita perbanyak membaca, perbanyak ngaji agar tidak mudah kita mengatakan orang bid'ah, mengatakan orang sesat. Kalau kita mau melihat lebih jujur lagi, ini sampai tulis dengan baik. Kita lihat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Suyuti, dikatakan di sana juz 2 halaman 458, kita buktikan kepada orang-orang yang mengatakan yang kurang kerjaan ini bahwa katanya mencium Al-Quran nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya. Ternyata dalam kitab Al-Itqan karangan Imam Suyuti, yustahabbu taqbilul mushaf, disunnahkan mencium Al-Quran. Kita kalau sudah selesai disunnahkan mencium. Alasannya kenapa? Li'anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu. Karena sahabat Ikrimah itu anaknya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal orang yang melawan Kanjeng Nabi, tapi punya anak yang bersyahadat di depan Kanjeng Nabi. Sahabat hebat, ngalim, namanya Ikrimah. Nggak sama dengan bapaknya. Itu ternyata kana yaf'aluhu, ternyata melakukan yang namanya mencium Al-Quran. Alasannya kenapa? Wabil qiyas, karena disamakan ala takbili hajaril aswad. Ala takbilil hajaril aswad, karena disamakan mencium hajar aswad. Kita kalau ke Mekah haji, ada hajar aswad dianjurkan untuk dicium. Saya tanya sama kamu, hajar aswad dengan Al-Quran lebih utama mana? Lebih utama mana? Yo Al-Quran dong. Jauh. Kalau mencium hajar aswad aja boleh, apalagi mencium Al-Quran lebih-lebih. Karena di sini dikatakan wa dzakara ba'duhum, sebagian ulama memberikan sebuah penafsiran, memberikan sebuah alasan li'annahu hadyu minallahi ta'ala. Karena Al-Quran itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampian dapat hadiah dari orang yang paling sampean cintai. Itu sampean apa biasanya? Ya, Dek, tak kasih hadiah. Langsung eyom-seyom, dicium-cium. Ya enggak? Apalagi hadiah dari Allah lebih-lebih. Oh, kok ya kurang kerjaan mencium Al-Quran, katanya dianggap bid'ah. Bahkan ada ulama yang di sini mengatakan fasyuri'a takbiluhu kama yustahabbu takbilul waladis shaghir. Dianjurkan mencium Al-Quran itu juga bisa disamakan mencium anak kecil. Kanjeng Nabi ketika ketemu dengan orang yang hitam-hitam, ada anak kecil ini apa namanya lewat, kemudian Kanjeng Nabi ketemu terus dicium sama Kanjeng Nabi. Bapaknya kemudian terus datang kepada dia, kepada Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dipeluk, ini anak kecil dicium. Bapaknya kaget, loh Kanjeng Nabi, ini anak saya sampai cium Kanjeng Nabi. Iya, saya selama hidup nggak pernah mencium anak saya ini Kanjeng Nabi. Anak hitam nggak pernah dicium. Kanjeng Nabi mencium anak kecil. Kalau Kanjeng Nabi pernah mencium anak kecil, kemudian kita mencium Al-Quran disamakan anak kecil tadi, itu lebih utama mana anak kecil dengan Al-Quran? Maka para ulama mensepakati dari dulu sampai sekarang mencium Al-Quran itu hukumnya dianjurkan, disunnahkan. Bahkan sahabat Ikrimah itu mencium Al-Quran, karena mencium Al-Quran adalah bagian daripada pengagungan Al-Quran. Makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kudu ngerti, mereka yang ngomong-ngomong bid'ah itu jelas yakin kita nggak pernah baca, kurang baca, tapi sudah sering memberikan fatwa di mana-mana. Ini repot. Kemudian kalau kita melihat dalam kitab Mausu'ah, ini ada lagi wa dzakarul Hanafiyah. Sekarang kita bicara madhab Hanafi. Wa dzakarul Hanafiyah, golongan dari madhab Hanafi, wahwal masyhur indal Hanabilah. Inilah pendapat yang masyhur dari ulama Imam Ahmad bin Hambal.
Biasanya ini orang-orang yang seperti ini biasanya ngomongnya ikut madhab Ahmad bin Hambal. Bicara menurut golongan madhab Ahmad bin Hambal dan golongan Imam Hanafi, jawazu takbilil mushaf takriman lahu. Diperbolehkan mencium mushaf karena bertujuan untuk memuliakan mushaf. Dari dua madhab, satu madhab Hanafi, dua madhab Hambali. Wahwal madhab indal Hanabila waruwiya an Ahmad istihbabuhu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri mensunnahkan. Kalau ada ustadz ngomong, gak ada dalilnya, gak ada keterangannya, gak ada contohnya dari sahabat. Ya, sudah ada kita contohkan dari sahabat. Gak ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Sudah kita terangkan zaman Kanjeng Nabi gak ada. Kemudian dia ngomong karena sudah gak nemu dalil, ngomong katanya cium Quran itu hukumnya bid'ah. Kemudian kita sampaikan Imam Ahmad itu malah mensunnahkan. Kira-kira percaya sampai Imam Ahmad apa orang tadi kita? Imam Ahmad. Wakana Utsman, yang membukukan Al-Quran pertama kali siapa? Utsman. Makanya Al-Quran kita disebut dengan Rosem Utsmani. Wakana Utsman radhiyallahu anhu dalam kitab ini Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah ini halaman 133. Wakana Utsman radhiyallahu anhu yuqabbilul mushaf wa yamsahuhu ala wajihi. Bahkan lebih parah lagi kalau Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu mencium Al-Qur'an plus Al-Qur'annya diusap-usapkan kepada mukanya. Ini Al-Qur'an. Eseum Sayyidina Utsman. Terus kemudian ngalap barokah ke Qur'an diginikan. Lebih parah lagi. Kok tidak hanya mencium, tapi sampai diusap-usapkan ke muka. Apa ada gunanya? Ada, namanya tabarrukan. Quran mengandung berkah apa tidak? Mengandung berkah. Wong azimat aja kemarin tak jelaskan mengandung berkah. Apalagi Al-Quran. Makanya tabarrukan kepada Al-Quran dicium, diusap-usapkan. Karena orang ini bilangnya gini, saya yang pegel. Al-Quran itu caranya diamalkan, dihayati. Iya, mulai dulu kita tahu Al-Quran diamalkan, dihayati. Kemudian orang-orang zaman sekarang ini kalau selesai baca Quran dicium-cium, mana dalilnya? Ya Allah, mencium Quran ditanya dalilnya. Mulai dari zaman sahabat sampai sekarang, ya semuanya kalau selesai baca Quran dicium Al-Qurannya. Bahkan di sini kalau kita mau lebih di sini lebih kuat lagi, Imam Subuki ini juga ulama kita, wastadala as-Subuki ala jawazi takbidil mushaf. Imam Subuki itu memperbolehkan ini artinya mensunnahkan mencium Al-Quran karena bil qiyas, karena disamakan. Satu, ala takbilil hajaril aswad, satu disamakan dengan mencium hajar aswad, itu yang pertama. Nomor dua, wayadil alim, mencium tangannya orang alim, disamakan itu. Kalau mencium tangannya orang alim, sambil ketemu kiai, ketemu ulama, ketemu habaib, kita mencium tangannya mereka, apalagi Al-Quran, disamakan. Wassaleh, dan orang soleh, wal walad, mencium anak, id minal ulum annahu afdalu minhum. Bahkan ilmu Al-Quran itu lebih utama daripada hajar aswad, lebih utama daripada orang alim, lebih utama daripada orang soleh, lebih utama daripada anak kecil. Makanya dari dulu sampai sekarang mencium Al-Quran semua ulama sepakat, gak ada yang menolak. Bahkan kalau kita lihat dalam kitabnya Bin Baz ini seniornya orang-orang yang sekarang gampang ngomong bid'ah ini. Biasanya diriwayatkan Bin Baz ini. Bahkan Bin Baz sendiri urusan mencium Al-Quran ini lucu. Kalau orang-orang sekarang ngomong nggak boleh, katanya nggak ada dalilnya, Bin Baz ini malah lucu. Bin Baz mengatakan lau qabbalahu ay Al-Quran mim babi ta'zim wal mahabbah la ba'sa. Kata Bin Baz, kalau ada orang mencium Al-Quran dalam rangka memuliakan Al-Quran dan dalam rangka mencintai Al-Quran, la ba'sa, itu tidak masalah. Seniornya orang ini, saya nggak kenal siapa sih ngomong ini. Pokoknya ini sering orang ini mengusik amalia kita, entah kurang kerjaan atau memang dia cari masalah, tapi dalam rangka untuk meluruskan itu,
Kita akan terus berjuang bagaimana amaliyah kita yang selama ini kita lakukan itu dalilnya kuat, dan mulai dari zaman dulu sampai sekarang ulama-ulama kita memang berdalil, ada dalilnya ketika menyampaikan sesuatu. Semoga barokah.